Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan di ibadah raya kebangkitan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara telah hadir tepat waktu. Sebab itu bagian dari kita menghargai dan menghormati Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati persekutuan kita bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau nonaktifkan ponsel kita terlebih dahulu agar kita bisa menikmati bersama-sama persekutuan dengan Allah pada pagi hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sebab hal yang paling terindah di dalam dunia ini adalah mendapatkan keselamatan. Amin. Keselamatan yang sudah kita dapatkan itu adalah hal yang tidak tergantikan. Mau kondisi apapun yang akan kita hadapi di dalam dunia ini, itu hanya serpihan Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita sudah menerima keselamatan yang semua tidak bisa kasih, tapi Tuhan Yesus kan. Saya undang kita untuk bersatu teduh sejenak. Kita merenungkan betapa jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Satu tindakan yang paling berharga yang ada di dunia ini, Dia menyelamatkan jiwa kita dari kematian kekal. Jangan terburu-buru untuk merenungkan bahwa kebangkitan itu menjadi catatan sejarah, bukan hanya soal iman, tapi sejarah yang meneguhkan setiap kita, para pengikut Kristus. Sebab keselamatan itu adalah dinyatakan kabar baik. Sebab tidak ada Allah lain yang menyediakan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Jangan terburu-buru untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar. Sebab hari ini kita akan menerima kemenangan. Kemenangan itu terjadi di setiap hidup kita. Kebangkitan yang menyatakan kemenangan. Kebangkitan yang meneguhkan kita. Haleluya. Kami Mari kita masuk di hadapan tahta Allah. Kita mau sembah Dia dengan segala pujian kita. Sebab kita dimenangkan oleh kebangkitannya. Haleluya. Mari kita kerahkan setiap hati kita hanya tertuju kepada-Nya. Sebab Dia ada di sini.
Bapak Ibu Saudara, kita mau menyampaikan segala syukur kita bagi Tuhan atas kemenangannya. Sebab kita diselamatkan, kebangkitannya menyatakan kemenangan kita, kebangkitannya menyatakan jiwa kita diselamatkan olehnya. Mari kita menyatakan lebih sungguh lagi. Haleluya. Dia. Jangan ada yang kita berdiam diri di hadapannya. Sebab jiwa kita diselamatkan. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya dalam segalanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, baginda Kau hadir di sini. Yang hadir di sini Bapak Ibu Saudara, Dia menyaksikan penyembahan kita, persembahkan persembahan yang terbaik baginya. Kau nyata di sini, kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin. Dia menyaksikan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sajikan yang terbaik di hadapan
bersyukur Tuhan, di perayaan Hari Paskah ini, kami bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, Tuhan menunjukkan kedahsyatannya, mengalahkan maut, mengalahkan iblis itu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi takut akan maut, kami tidak lagi takut akan si jahat, tetapi kami percaya Tuhan telah menang dan Tuhan telah membawa kami menang mengalahkan si iblis Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di hari yang lalu Tuhan, kami merayakan hari kematian-Mu Tuhan. Kami memperingati hari kematian-Mu yang telah menebus kami Tuhan, yang telah menyelamatkan kami. Dan hari ini kami mau merayakan hari kebangkitan-Mu, di mana Tuhan bangkit mengalahkan maut, sehingga kami tidak lagi takut akan maut. Kami tidak lagi takut akan segala apa yang iblis perbuat, segala apa yang iblis rancangkan bagi kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah mengalahkan itu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah hati kami bersuka cita. Ada sukacita yang besar di tengah-tengah kami Tuhan, karena Allah telah bangkit. Allah telah bangkit supaya kami bisa bangkit. Kami bisa bangkit dari keterpurukan kami. Kami bisa bangkit dari kekalahan kami. Kami bisa bangkit dari situasi kami, dari kondisi kami Tuhan, karena Allah telah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini mengalirlah Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Bapak. Setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Setiap kami yang mulai putus pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang baru bagi kami, karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Kami yang saat ini Tuhan tengah mengalami situasi apapun, biarlah Tuhan di hari Paskah ini kami bangkit, iman kami bangkit, semangat kami bangkit, percaya kami bangkit kepada Tuhan, karena Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, lawat setiap kami Bapak. Memberkati setiap hamba-hamba yang melayani hari ini Tuhan. Dan memberkati Tuhan tim praise and worship, Tuhan memberkati mereka, taruhkan roh puji-pujian di dalam mulut mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mereka bisa pimpin puji-pujian penyembahan kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Dan biarlah Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Apa yang kami naikkan biarlah itu menjadi pengagungan akan Engkau. Apa yang kami naikkan biarlah itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Apa yang kami naikkan Tuhan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan untuk menaburkan benih firman, Tuhan memberkati dia Tuhan, sehingga kata kalimat keluar dari mulutnya bukan karena kuat gagah dia, tetapi karena Tuhan Allah mau bekerja bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mau menyatakan suara-Mu, menyatakan apa yang Kau mau bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang masih ada dalam perjalanan Tuhan, tolong percepat langkah mereka. Tuhan jagai mereka sehingga mereka bisa tiba di tempat ini dengan penuh dengan sukacita. Jemaat-Mu Tuhan yang mungkin tidak dapat beribadah saat ini, mungkin ada di tempat pekerjaan mereka, ada di rumah mereka, ada di rumah sakit dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, lawat mereka Tuhan, hadir dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, salam kiri kanan, katakan Dia bangkit bagi kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kebangkitan Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita mau lebih lagi mengekspresikan pujian kita di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, agar kita datang membawa setiap pujian, datang membawa suara kita untuk mensorakan kemenangan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Gloria bagi Sang Raja. Gloria bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari dengan senang hati kita katakan, datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami
Dia hidup. Amin. Kita percaya Dia hidup, Bapak Ibu Saudara, dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji Allah kita, sebab Dia adalah Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Sampai berundangan memuji Dia, menyatakan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kami solat, siap kami, semua orang kita, bagi kami Tuhan. Dan sama-sama katakan, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita ucapkan lagi yang meriah bagi Allah kita.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kolektor. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur atas berkat finansial yang Tuhan sudah bersihkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengembalikannya dalam persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Biar Tuhan yang menerima setiap persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyatakan pujian kita dengan segenap hati kita.
bangkit berdiri. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Apabila kita hanya mendengar, kita menang Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak ada hikmat firman yang ada dalam diri kita, maka kemenangan itu menjadi pudar seperti itu. Mari kita mau maknai kemenangan dan kebangkitan kita ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga situasi apapun yang akan kita hadapi, kita memandang Tuhan yang memberikan kemenangan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan di hadapannya, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, katakan kepada Tuhan, kami gak mau berjalan Tuhan. Rangkul kami Tuhan, selalu Tuhan rangkul. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, tolong pimpin langkah kami setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita bersungguh lagi menyatakan pujian kita. Tuhan, kami tidak bisa berjalan Tuhan, hamba-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap langkah kami Tuhan Yesus, agar kami dapat berjalan, agar kami tahu Tuhan Yesus jalan hidup kami sampai di mana Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi menyatakan pujian kita. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan sama Tuhan, pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita bersama lagi katakan, bila engkau tak besertaku, saya ulang kembali.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan boleh hadirkan kami di tempat ini Tuhan. Oleh karena Engkau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman. Haleluya, mari kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Iya. Selamat datang. Selamat berbakti. Saya membayangkan kalau bisa setiap minggu seperti ini. Cuma sayangnya Paskah cuma 1 kali 1 tahun saudara. Natal cuma 1 kali 1 tahun. Hari kebangkitan 1 kali, hari kenaikan 1 kali. Jadi kita berdoa supaya tiap minggu ada Paskah saudara. Ya, jadi bangkunya nggak perlu kosong, amin saudara. Ya, ada yang keberatan datang tiap minggu saudara? Boleh tepuk tangan yang keberatan datang tiap minggu? Iya. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau hari ini sebetulnya kita tersenyum. Kenapa tersenyum saudara? Tahu kenapa kita tersenyum hari ini saudara? Halo? Hah? Karena besok gajian. Oh, THR udah keluar. Iya, yang punya THR mah puji Tuhan, yang nggak punya THR bagaimana saudara? Hah? Dicari, bukan THR namanya dong, DHR. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ambil judul firman Tuhan hari ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Katakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa saudara? Saya bilang kita harus tersenyum hari ini karena hari Tuhan sudah bangkit bagi kita. Amin saudara? Saudara pernah bayangkan nggak ketika salah satu dari keluarga kita atau orang kita kasih bangkit, saudara senang atau takut saudara? Jujur, dia mati 3 hari yang lalu, tiba-tiba dia ketok-ketok pintu, shalom, shalom gitu. Wah, langsung ditengking-tengking saudara. Wah, nggak benar. Ya, jadi hari ini kita ada di tempat ini, kita mesti bersyukur. Karena Jumat yang lalu sudah disampaikan Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah mati buat saya. Tuhan sudah mati buat saudara yang ada di tempat ini. Katakan sama gini aja. Coba angkat tangannya. Angkat tangan kanan, angkat tangan. Semua angkat tangan kanan. Iya, pegang pundak sebelahnya. Pegang pundak sebelahnya. Katakan Tuhan Yesus sudah mati buat kamu. Oke, sudah? Nah, sekarang pegang pundak sebelahnya lagi, tangan kiri saudara. Iya, tangan kiri, bilang di tangan kiri. Nah, ayo semuanya, jangan malas-malasan di gereja, jangan malas-malasan. Tapi kalau terima berkat maunya. Nah, pegang pundak sebelah kirinya. Sudah? Katakan lagi, terima kasih sudah diingatkan. Iya. Kadang-kadang kalau kita nggak diingatin, kita sering lupa saudara ya. Iya, walaupun tiap hari katanya baca firman, baca firman, baca firman, tapi sering lupa saudara. Jadi Tuhan sudah mati buat kita dan Tuhan berikan keselamatan. Next slide. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kalau bisa buka Alkitab silakan. Di depan juga sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Digeser slide-nya. Itu 1 Petrus 1 ayat 1 dan 3. Iya. Baik, kita baca firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan hari ini karena Dia sudah bangkit bagi kita. Bersama-sama firman Tuhan kita baca 2, 3, iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terima kasih saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sering disampaikan bahwa sebetulnya bersyukur itu adalah hal yang mudah. Tetapi
Tetapi akan terasa sulit kalau kita bersyukur itu tidak kita alami. Mungkin hari ini saudara bersyukur karena ada sesuatu yang kita dapat. Tadi, hari ini kita bersyukur karena kita dapat THR. Tapi yang tidak dapat THR, mereka nggak bisa bersyukur, saudara. Saya teringat akan kesaksian Bapak PDP Esinaga bermasalah 2 minggu yang lalu, ketika dia bersaksi bahwa mereka pulang ke kampung halaman dan dia melihat apa sikap waktu itu, saudara. Sering dalam kehidupan kita nggak pernah bersyukur terkait dengan waktu yang kita lewati. Kita nggak pernah bersyukur karena kita hanya bersyukur ketika kita mendapat sesuatu yang bentuknya materi, yang bentuknya suatu kehormatan dalam kehidupan kita, di mana kehormatan itu menaikkan derajat sosial kita. Ketika saudara dapat sesuatu lalu saudara dipuji orang, lalu saudara bersyukur dan oh Tuhan itu baik. Kita tidak pernah bersyukur tentang bagaimana keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, di mana setelah kita nanti mati ada satu kehidupan yang Tuhan mau berikan bagi kita, saudara. Saya percaya dan yakin kalau hari ini saudara bertanya dengan kiri kanannya, seandainya engkau dipanggil besok, apa yang kau akan hadapi? Apa yang kau akan persiapkan, saudara? Mungkin hari ini kita ada di gereja, tapi ketika kita dipertanyakan dengan hal tersebut, kita akan menjawab, bagaimana ya? Hari Jumat yang lalu kita sudah dikatakan Tuhan sudah mati buat kita. Jadi kalau sudah dibilang Tuhan sudah mati buat kita, saudara nggak perlu takut lagi dengan kematian. Amin, saudara. Nggak perlu takut lagi dengan yang namanya kematian, karena kuasa kematian sudah Tuhan kalahkan. Dan Tuhan berikan hidup buat kita. Tuhan berikan hidup yang bukan hanya sementara, tapi Tuhan berikan adalah hidup yang kekal. Oleh sebab itu, apa responmu? Pernahkah saudara memuji Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Atau saudara memuji Tuhan hari ini karena saudara dapat sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang bisa menyenangkan hati saudara sekalian, ketika diberkati, punya uang banyak, punya rumah banyak, saudara punya anak, punya cucu, saudara? Pernahkah kita berpikir bahwa keselamatanmu itu lebih berharga dari semua itu, saudara? Tapi Pak, ada orang yang diberkati dengan luar biasa. Puji Tuhan. Saya kok gak diberkati? Siapa bilang saudara gak diberkati? Di rumah sakit ada orang bisa hidup dia bayar oksigen, saudara. Saudara pernah bayar oksigen gak? Gak pernah, saudara. Di rumah sakit orang bisa hidup dia sewa alat, saudara. Tapi saudara hidup hari ini, saudara gak perlu sewa alat, saudara. Karena Tuhan sudah kasih paru-paru buat kita. Amin, saudara. Pernah gak kita bersyukur dengan hal itu? Di luar sana, saudara, di daerah yang terjadi konflik, mereka berpikir apakah mereka bisa hidup hari besok. Tapi hari ini kita ada hidup di negara Indonesia, kita bisa berharap besok masih hidup karena nggak ada peperangan di sini. Ternyata keselamatan itu sesuatu yang paling berharga, dan itu yang orang cari hari ini, saudara. Tapi ternyata kita membuat standar keselamatan itu, saudara, menjadi standar yang paling rendah dalam kehidupan kita. Saudara ukur itu dengan Anda punya Alphard, Anda punya mobil-mobil yang hebat, Anda punya rumah berhektar-hektar, saudara. Itu yang menjadi standar Anda ketika Anda hidup saat ini. Sehingga kita gak pernah bersyukur. Saya mau katakan, kenapa setiap ada orang yang sakit, doakan saya supaya bisa sembuh? Karena mereka ingin hidup. Pernah gak saudara berpikir, ada orang sakit, tiba-tiba udah, Bapak Ibu tolong doakan saya, biar saya cepat mati ya. Pernah gak saudara berpikir, ternyata kehidupan, keselamatan itu sesuatu yang lebih besar dari segala sesuatu. Hanya kita gak pernah sadar akan hal itu, saudara. Kita gak pernah mengucap syukur akan hal itu. Kita terlalu sibuk dengan keadaan dunia ini, saudara. Kita sibuk sedang mempromosikan diri kita. Kita sibuk sedang mencari sesuatu yang akan binasa. Kita sibuk bahkan dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita, saudara. Itu yang terus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak pernah berkembang, kita nggak pernah bertumbuh, saudara.
kekhawatiran, ketakutan ketika saudara pelihara, saya mau sampaikan, itu kan membuat kematian dalam hidup. Puji Tuhan, karena Ia sudah menyelamatkan saya dan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan mati buat siapa, saudara? Halo? Buat kita, bukan? Kalau orang mau memberi sesuatu, bahkan dia sampai mau mati ke orang itu berharga. Kalau saudara punya istri mau melahirkan, kesakitan, suami akan berbuat apa saja kan? Oh, nggak ada suami di sini. Atau suami nggak peduli. Saya mau tanya, apapun mau dilakukan, kenapa? Karena dia mengasihi istrinya. Istrinya berharga. Saudara pernah berpikir nggak bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan? Kalau hidup kita nggak berharga di mata Tuhan, Tuhan nggak perlu mati buat saya dan saudara hari ini. Binasakan saja seperti ketika kota Sodom dan Gomora terjadi. Tapi karena kita berharga di mata Tuhan, kita tuh biji matanya Tuhan. Kita tuh sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau mati buat saya dan saudara. Coba katakan itu, terima kasih Tuhan. Kau lihat saya yang rambutnya keriting, kau lihat saya yang kulitnya hitam, kau lihat saya yang gak cantik ini, tapi Tuhan mau mati buat saya. Atau saudara gak pernah berpikir seperti itu? Saudara berpikir begini, udah jelek, gak dipelihara Tuhan lagi, Tuhan gak mati buat saya. Tuhan mati buat kita semua. Tuhan gak pilih-pilih. Saking berharganya kita di mata Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, saudara? Dia tinggalkan kawanan yang banyak itu, dia datang kepada kita. Itulah berharganya pribadi kita hari ini. Jadi saudara harus berpikir bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan, sehingga dia mau mati buat saudara dan buat saya hari ini. Dia gak perlu yang banyak itu, dia butuh jiwamu hari ini. Bukan saya bilang, kalau bisa pasca tiap minggu, supaya tiap minggu orang bisa datang, boleh ingat bagaimana Tuhan itu baik buat kita, saudara. Pernahkah kita memuji Tuhan atas keselamatan yang telah Ia anugerahkan? Kita hanya berpikir itu hanya satu kali 1 tahun, Pak. 1 kali dalam 1 tahun. Bahkan 1 kali yang sudah Tuhan lakukan, itu selama-lamanya Tuhan kerjakan buat kita. Katakan amin, saudara. Gak ada waktunya, gak ada kontraknya, saudara. Itu yang Tuhan mau buat kita hari ini, bahwa hidupmu sudah Tuhan selamatkan. Oleh sebab itu, saudara, lewat kematian Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan, berubah dari hidupmu. Kalau 2 minggu yang lalu saya bilang, jangan jadi orang, ada yang ingat? Jangan jadi orang bodoh. Kalau orang bodoh, saudara, dikasih sesuatu yang berharga, dia buang. Itu orang bodoh. Tapi kalau orang berhikmat, orang pintar, dikasih sesuatu yang berharga, dia akan jaga dengan luar biasa. Oleh sebab itu, jadilah pintar, jadilah bijak, supaya kau bisa menghargai setiap karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita memuji Tuhan? Firman Tuhan tadi katakan, karena kita diselamatkan dan ada kelahiran baru. Jadi, ketika Yesus mati dan kita mati bersama Yesus, kita bangkit, kita punya akte yang baru, saudara. Kalau orang di dunia hidup punya 2 akte, saudara. Akte lahir sama akte. Ya, karena kita belum mati, kita belum punya akte mati, saudara. Tapi punya akte lahir sama akte mati, saudara. Tapi dalam Tuhan, kita satu lagi, akte kehidupan kekal. Kenapa? Halo, saudara nggak mau punya akte kelahiran hidup yang kekal? Gak ada yang mau ya? Ya, gak apa-apa lah. Berarti berkat Tuhan buat yang di sebelah sana, bukan yang di sini. Itu kan ketakutan kita selama ini. Kita takut setelah kita mati masuk neraka. Kita takut kita mati, kita gak punya apa-apa lagi. Aduh, Tuhan disiksa bertahun-tahun
tahun Tuhan, seumur hidup dibakar. Bahkan firman Tuhan katakan kita sebagai bahan bakar buat api neraka itu, saudara. Jadi kita bersyukur hari ini. Tuhan mati, Tuhan bangkit, Dia kasih akte yang baru. Ini loh anakku, kita lahir baru. Enggak Pak, saya nggak pernah lahir baru, udah tua Pak. Lahirnya itu rohmu. Ada pribadi yang memeteraikan rohmu, hidupmu, yaitu Roh Kudus. Itu yang memeteraikan kita sehingga kita punya akte yang baru, saudara. Kalau kita nanti datang pada penghakiman Tuhan yang kedua, engkau akan tunjukkan aktemu kepada Tuhan. Seorang anak bisa diakui anak kalau dia punya akte lahir, saudara. Ini ketahuan anaknya siapa. Nah kita datang, saudara. Di hari penghakiman kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini akte saya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kelahiran baru, kebangkitan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah dalam hidup kita. Itu adalah sebuah hadiah dalam hidup kita. Kalau yang namanya anugerah, itu Tuhan kasih. Sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup. Hari ini Tuhan kasih keselamatan dalam hidup. Tuhan kasih hidup. Hidup yang bukan sementara, tapi hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita selamat karena kasih karunia. Saya ulang berkali-kali, mungkin sudah saudara sering dengar, beda dengan agama yang sebelah, saudara. Mereka diselamatkan karena perbuatan mereka, karena apa yang mereka kerjakan. Kita dapat keselamatan itu, kita nggak mesti berbuat apa-apa, saudara. Karena Tuhan sudah membawa itu, menanggungnya. Cuma kemarin kita bilang, Tuhan angkat 50 kg salib itu. Dia angkat, saudara. Sehingga kita nggak perlu lagi bawa apa-apa untuk dapat keselamatan itu. Perjanjian lama orang Israel kalau mau selamat dia mesti kasih persembahan, saudara. Kita sekarang untuk keselamatan, kau nggak perlu kasih persembahan apa-apa sama Tuhan, karena kau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia, bersyukur oleh karena kasih karunia. Lahirkan lagi imanmu yang baru. Bapak Ibu, hari ini kok ada yang jatuh, kok ada yang terpuruk, kok ada yang sedang tergeletak, kok nggak bisa bangkit lagi. Hari ini kau sedang mencari-cari bagaimana supaya bangkit. Datang sama Tuhan. Nikmati anugerah itu, nikmati kasih karunia itu. Jangan lagi seperti orang dunia ini, terlena dengan keadaan, saudara. Terlena dengan kondisi. Saya mau lihat minggu depan, Bapak Ibu, berapa yang alpa saya mau lihat. Minggu depannya lagi saya mau lihat berapa yang alpa. Kenapa? Libur panjang, saudara. Kalau kata anak sekolah, itu telah tiba. Udah pesen tiket kemana-mana. Makanya saya bilang kalau bisa paskan tiap minggu. Itulah tanda-tanda orang yang gak pernah bersyukur sama Tuhan. Satu kali hanya Tuhan minta untuk datang, dia sudah bikin jadwal untuk liburan, saudara. Saya sering bilang, dulu saya pernah dapat jadwal khotbah di pas lebaran. Orang yang lebaran, kita yang pulang kampung. Ya, saudara. Kita suka begitu, karena kita menganggap terlalu biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terlalu sederhana apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita gak pernah mengakui bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Jadi hari ini kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Lalu yang kedua, saat kita sudah diselamatkan, apa yang Tuhan berikan? Tuhan beri kita pengharapan, saudara. Itu yang orang dunia sedang cari hari ini. Mereka cari pengharapan, saudara. Anak muda cari pengharapan buat masa depan,
Keluarga-keluarga baru punya pengharapan buat yang lain-lain, saudara. Saya mau sampaikan salah, tidak salah. Tapi lebih dari itu, pengharapanmu adalah keselamatanmu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini terbatas. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun nggak terasa, saudara. Tapi itu yang tidak bisa diulang lagi. Ketika saudara buat kesalahan, saudara bisa perbaiki. Tapi kalau waktu, saudara nggak bisa perbaiki, saudara. Oleh sebab itu hari ini, mari hidup yang penuh dengan pengharapan. Lewat engkau lahir kembali, lewat karya kebangkitan Tuhan, kau punya pengharapan. Saudara yang selama ini mungkin udah gak punya pengharapan, hidupnya udah, ya udahlah Tuhan, terserah mau kayak apa, mau jungkir balik lah, mau kayak mana, terserah. Hari ini, lewat kebangkitan Tuhan, miliki pengharapan. Sedikit pengharapan saja itu sudah membangkitkan imanmu, sudah. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang terjadi. Miliki sedikit pengharapan dalam Tuhan, sedikit aja. Lihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Gak usah banyak-banyak, saya udah bilang kalau bicara mujizat, gak usah sampai kau tiba-tiba kesambar petir, kau gak mati, atau kau nyebrang di jalan tol, kau ditabrak gak mati. Bukan itu mujizat, saudara. Kita sering berpikir, wah kalau mujizat Tuhan itu, wah kalau tiba-tiba saya di gereja berdoa terus kayak kesambar petir, gitu. Saya udah sering bilang, kalau mau begitu gampang, saudara. Nanti Asir siapin beberapa kabel telanjang, colokin ke listrik, saudara. Itu gak perlu hamba Tuhan berdoa, pegang langsung ke setrum. Miliki pengharapan sekecil apapun. Kalau kita sudah sampai di titik akhir hidup kita, kadang-kadang cuma satu permintaan. Coba saudara pernah tanya orang yang mau mati ya, yang mau meninggal, tanya, Pak, Bu, mau apa? Kalau dia udah tahu, waktunya udah sebentar di sini, tolong doakan saya supaya saya masuk surga. Nggak ada lagi yang tiba-tiba bilang, Pak, Bu mau apa? Saya mau makan yang enak, saya mau jalan-jalan besok. Nggak ada. Kecil, hanya satu. Dia mau hidupnya diselamatkan. Dia nggak mau dia binasa. Kecil itu Pak. Dan itu sudah Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Keselamatan sudah Tuhan kasih buat kita hari ini. Miliki pengharapan dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selalu ada pengharapan. Engkau keluarga-keluarga, engkau orang tua, engkau anak-anak, miliki terus pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Terus, saudara. Ketika engkau melangkah, kau berjalan di sebuah padang gurun, saudara. Lalu engkau nggak bisa menemukan sumber air. Apa yang bisa membuat orang ini hidup? Hanya pengharapan bahwa di depan ada sumber air. Tapi ketika dia bilang nggak ada air, dia akan mati, saudara. Itu orang punya pengharapan. Ketika jalanmu berat, kok menanjak terus kapan turunnya Tuhan? Miliki pengharapan. Di sana ada sesuatu yang besar yang akan saya dapatkan. Ketika kau jalani itu, maka kau punya harapan untuk sampai ke atas. Tuhan kasih pengharapan. Hidup dalam Kristus memiliki pengharapan. Dia tempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, saudara, kita dapat sesuatu yang tidak akan binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, sesuatu yang abadi, yang dunia bahkan nggak bisa bayar itu, saudara. Ketika kita hidup dalam Kristus, pengharapan itu ada dalam hidup kita. Kok masih mau ngelawan hari ini? Masih nggak mau bersyukur hari ini? Saya bingung, saudara. Firman Tuhan janjinya itu udah banyak, tapi kita masih nggak mau juga terima. Kita masih sibuk, malah seperti Matius 6 ayat 19 sampai 20. Kita sibuk malah ngumpulin harta, di mana harta itu bisa dicuri, saudara. Di mana pangkat itu bisa direbut orang, saudara. Di mana segala sesuatu itu bisa diambil. Kita sibuk. Tapi
kita nggak pernah bicara tentang sesuatu yang tidak dapat binasa, yang orang nggak bisa rebut dari kita, saudara. Orang beli damai sejahtera, coba cari dengan cara apa? Mereka punya duit, mereka bisa belanja, mereka bisa makan, bisa kemana-mana, tapi nggak dapat damai sejahtera. Tapi coba Tuhan kasih damai sejahtera dalam hidup kita. Bahkan ketika itu mau dibayar pun nggak bakal bisa dibayar, saudara. Sesuatu yang tidak dapat binasa, yang kekal, yang Tuhan sediakan buat kita hari ini, kita mesti bersyukur. Bersyukur, saudara. Tuhan mau ajar kita. Apa itu yang kekal? Kehidupan di sorga. Kehidupan di sorga, saudara. Saya sering bilang, saya sudah pernah alami itu, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana ketika saya sakit, saudara, saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan jemput saya, Tuhan. Saya mau berangkat sama Tuhan hari ini. Karena saya berpikir ketika Tuhan datang dengan malaikat surganya akan menjemput saya, saudara. Saya harapkan itu. Itu yang saya bilang, itulah yang disebut dengan kematian. Sesuatu kematian yang kita inginkan, dan itu sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Bukan kematian yang seperti orang lain hadapi. Ketika mau mati aja susahnya setengah mati. Mau mati susahnya setengah mati, saudara. Padahal mau matinya penuh ya, tapi susahnya setengah mati, saudara. Kayaknya sakit gitu loh, kayaknya tersiksa, saudara. Karena saya tahu waktu saya bilang, Tuhan saya mau surga yang itu loh yang Tuhan janjikan. Saya mau surga yang itu yang Tuhan janjikan. Apa yang saya sudah dapat di dunia, saya pikir saya sudah cukup, saudara. Saya sudah dapat apa yang saya boleh minta sama Tuhan hari itu. Tapi enggak, Tuhan kasih. Saya tambah permintaan saya, saudara. Tuhan, kalau begitu saya pengen dong saya lihat anak-anak saya menikah, saudara. Karena saya sudah tahu apa yang akan saya dapat di depan sana. Saudara mungkin takut hari, karena saudara nggak tahu apa yang ada di depan Anda yang akan Anda hadapi. Kalau Anda hidup dalam kejahatan, mungkin Anda sedang takut kalau Tuhan panggil engkau hari itu, engkau bilang, aduh masuk neraka deh. Jangan dipikir orang jahat itu nggak mikir juga masuk neraka loh. Mereka mikir juga masuk neraka. Cuma mereka kadang-kadang nggak tahu bagaimana mereka harus bertobat, saudara. Oleh sebab itu kita yang tahu kebenaran, ajarin mereka. Oh hidupmu salah loh, harus begini supaya kau bisa berubah. Itu yang Tuhan mau. Kasih jawaban bahwa hidup dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Tapi hidup di luar Tuhan, hidup tanpa pengharapan. Efesus 2:12 berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termaksud keluarga negara Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara yang terkasih, di luar Tuhan engkau enggak punya pengharapan. Itu makanya kita sering putus asa. Kerjanya duduk menyendiri, menung gitu kan. Pandangan kosong ke depan tapi kosong gitu, marah nggak tahu bilang ngapain gitu. Kadang kalau melihat orang yang, saya kadang-kadang kalau melihat orang yang seperti itu, saudara, saya sering bingung. Ada hidup di sebelah kita, tapi pandangan kosong ke depan. Ini orang nggak punya pengharapan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia pergi ke rumah, dia cari atap yang tinggi, dia mulai buat tali, saudara. Bukan buat naik, tapi buat bergelantungan, saudara. Yang digantung bukan tangan, tapi leher, saudara. Iblis bilang udah begini, anggota baru. Atau saudara pergi ke tempat yang tinggi, lihat-lihat ke bawah, mati nggak ya. Saya pernah ketawa sama teman-teman kantor saya bilang gitu, Pak, kalau loncat dari lantai 3 mati nggak ya Pak? Oh jangan, lantai 3 itu paling cuma patah-patah, saya bilang. Kalau mati naik lebih tinggi lagi lantai 7, saya bilang. Jadi orang dalam mengambil keputusan pun harus tuntas. Ya, bukan saya ngajarin saudara bunuh diri, tapi kalau saudara mau bunuh diri, mau masuk neraka, ambil lantai tinggi sekalian, saudara. Jadi matinya pasti. Orang yang nggak punya pengharapan, orang yang seperti itu, saudara, yang ada di pikirannya adalah kematian, kebinasaan, kehancuran. Tuhan gak pernah ajar kita untuk hancur. Tuhan bawa kita untuk bangkit.
Tuhan mau janjikan setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi lihat orang di luar Tuhan yang ada di kepalanya adalah putus asa. Aduh, udah bertahun-tahun nganggur gak dapat kerjaan. Tiba-tiba ngumpul sama orang yang dapat kerjaan juga. Ini orang sefrekuensi, saudara. Kenapa kamu bengong? Gak kerja? Santai aja bro. Berapa tahun? 2 tahun. Gue udah 5 tahun baru gak kerja. Salah bergaul, saudara. Jadi kalau saudara punya pengharapan, bergaul sama orang yang punya pengharapan. Jangan ketemu sama kalau golongan yang sejenis seperti ini, saudara. Ibu-ibu punya masalah sama keluarga, kumpul sama ibu-ibu yang punya masalah juga sama suami. Kumpul, saudara. Yang ada rencananya adalah bagaimana membinasakan suami masing-masing, saudara. Gak sadar, kita bilang enggak, dia yang sama Pak, pengalamannya sama. Jangan cari yang pengalamannya sama, saudara. Gak ada perbaikan. Cari yang lebih baik pengalamannya. Suami juga begitu, gak mau pulang ke rumah, saudara. Karena bilang, aduh Pak, pulang ke rumah stres. Baru diceramahin di kantor, ketemu lagi sama juri ceramah di rumah, nongkrong warung kopi. Sama yang begitu juga modelnya, saudara. Bener, istri saya begini, udah saya kasih pelajaran, seminggu saya pulang malam terus, katanya. Berhasil? Enggak, dikunciin, katanya. Ya udah, ganti, saudara. Cari yang punya pengharapan. Biar bagaimana baik sama suami sama istri. Anak-anak juga begitu. Ibu-ibu ketemu sama juga ibu-ibu yang anaknya bermasalah, kumpul bareng situ, saudara. Pas ngelis, kayak SPK kalau ada perpasan ngelis gitu, isinya dosa semua. Tapi dosanya ini sepakat semua, saudara, dan dilaksanakan. Nah ini orang gak punya pengharapan. Ini orang di luar Kristus. Jadi kita jangan jadi orang yang di luar Kristus. Masuk dalam komunitas, saudara. Komunitas yang memulihkan, saudara. Yang terakhir, saudara, lewat kebangkitan Kristus, itu menjadi dasar pengharapan bagi orang yang percaya. Saya garis bawahi, pengharapan bagi orang yang percaya. Karena tidak ada keselamatan buat orang yang tidak percaya. Kalau saudara ingin hidup yang kekal, kalau saudara mau menikmati karya Tuhan, jadilah orang yang percaya. Percaya kepada karya Kristus. Bukan hanya jadi follower saja, saudara. Tapi saudara harus menjadi pemenang-pemenangnya dalam Tuhan. Saudara yang punya beban berat hari ini, Jumat, Minggu Tuhan bangkit, mari berubah. Jangan jadi orang yang sama lagi. Saudara pulang dari tempat itu, mari berubah. Jadi pribadi yang bersyukur. Mari berubah. Jadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang sebelumnya. Jangan terus hidup dalam dosa. Iblis itu gak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus membuat kita jadi orang bodoh, saudara. Dia akan terus membuat kita jadi orang yang tak berpengharapan. Tapi di dalam Tuhan, kita akan senantiasa penuh dengan pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Hari ini kalau saudara ada, saudara hidup karena percaya. Betapa lebih besar orang yang memiliki iman karena dia tidak melihat tapi percaya. Jangan seperti Thomas, saudara. Dia harus melihat dulu baru dia percaya. Tapi hari ini buat kita, justru karena engkau tidak melihat, engkau percaya, sehingga upahmu menjadi besar, sehingga imanmu menjadi besar, saudara. Ketika imanmu besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gunung pun bisa Tuhan pindahkan. Gunung pun bisa kau pindahkan ketika kau memiliki iman yang besar. Haleluya. Mari kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Percaya
datang di hadapan Tuhan, menangis bukan karena kau sedih, tapi menangis karena kau bersyukur hari ini. Tuhan sudah bangkit buat kau, Tuhan sudah bangkit buat saya, Tuhan bangkit buat kita semua hari ini. Dia siapkan sesuatu yang tidak akan binasa. Haleluya. Katakan karena salibmu ku hidup. Yesus. Ya Tuhan. Ku hidup karena salibmu. Tuhan berikan kami keselamatan, Tuhan berikan kami pengharapan, Tuhan berikan kami hidup yang kekal, Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kami menjadi bagian orang-orang yang percaya itu, Tuhan. Bukan lagi seperti orang-orang yang di luar sana, Tuhan, tapi kami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami berontak terhadap Tuhan. Ampuni kami, Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini, lambaikan tangannya. Oke, sungguh luar biasa firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Baik, pengumuman
pengumuman dari Bapak PDP Sikiro. Shalom. Pertama kami mengucapkan selamat datang kalau ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ibadah. Adakah wajah baru pertama kali ibadah seperti ini? Boleh kita lihat kiri kanan ada atau di belakang kita, di depan kita ada yang wajah baru? Tidak ada ya. Biarlah lewat kita merayakan ibadah Paskah ini kita boleh jiwa kita semakin giat untuk boleh menjadi berkat bagi orang, sehingga dalam kehidupan kita boleh kita buat jiwa dan beraturan lewat gereja kita ini. Yang kemudian kami juga mengucapkan selamat ya ulang tahun pada minggu ini, panjang umur, sehat selalu dan Tuhan Yesus berkati. Sebelum kami membacakan warta berikutnya, dengan kasih Kristus kami undang koordinator SPK untuk menyampaikan informasi tentang SPK. Kami serahkan kepada saudara Eli Tony. Shalom Bapak Ibu. Ya, ada sedikit informasi kami dari tim SPK. Yang pertama, setelah ibadah ini, para peserta dan juga sahabat, semua tim SPK kita akan melaksanakan dan melanjutkan kelas berikutnya, kelas keempat. Jadi pastikan teman-teman semua, para peserta dan juga sahabat bisa stay terlebih dahulu untuk kita bisa melanjutkan sesi keempat dalam pelaksanaan SPK ini. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, minggu depan tanggal 6 April Bapak Ibu kita akan melaksanakan Champion Gathering. Nah, kami mengundang untuk semua peserta dan juga sahabat supervisor tim SPK untuk kita bisa menyisihkan waktu supaya kita nanti akan melaksanakan Champion Gathering tanggal 6 April, itu hari Sabtu ya, mulainya jam 9 pagi. Nah, kami mengharapkan bukan hanya peserta yang sudah mengikuti setiap kelasnya, tapi jika ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mengikuti Champion Gathering, nah kami juga menghimbau supaya ikut mendaftarkan diri. Di sana ngapain aja? Pastinya kita akan lebih lagi dipulihkan, kita akan mengalami pelepasan dan juga kita akan bersaksi dalam karunia Roh Kudus. Jadi kalau saya pribadi dulu saya dipulihkan lewat Champion Gathering gitu. Jadi seluruh keluarga kita dipulihkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua yang belum mengikuti Champion Gathering bisa mendaftarkan diri kepada kami tim SPK, pada saya dan juga bisa kepada saudara Landes untuk bisa ikut Champion Gathering minggu depan tanggal 6 April hari Sabtu ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di GPH ITKC di Pulau Mas. Jadi kita nanti Bapak Ibu jika ingin berangkat bersama-sama, kita nanti akan berangkat terlebih dahulu di sini jam 8 pagi supaya kita bisa sama-sama berangkat ke TKC. Mulainya jam 9 pagi Bapak Ibu. Jadi pastikan kita semua bisa yang belum mengikuti Champion Gathering bisa hadir. Mungkin itu saja pengumuman dari tim SPK. Terima kasih. Iya. Warta untuk kita minggu depan, Minggu tanggal 7 April 2024, ibadah berjalan seperti biasa, baik ibadah hari seperti ini. Kita tetap masuk di pukul 9. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi seperti tadi harapan dari Bapak tadi, Bapak Pendeta Ronaldo selanjutnya, harapan kita seperti itulah, kita boleh sama-sama banyaknya kita boleh datang jemaat Tuhan untuk beribadah tempat ini. Jika ada yang teman kita belum hadir, boleh kita mengingatkan untuk menghubungi. Yang punya anak, mari kita arahkan untuk boleh bergabung pada ibadah gereja anak Ismail di lantai bawah, masuk pukul 9.20. Yang punya anak remaja putra putri, pemuda-pemudi, mari kita dorong untuk bergabung pada ibadah pemuda, masuk pukul 13 siang atau jam 1 siang. Yang kemudian nanti selesai ibadah ini, kita akan menikmati telur Paskah dan juga ada roti. Jadi kami mohon nanti buanglah sampah berdekatnya, khususnya kulit telur. Jadi agak sulit ini nanti bagi kebersihan untuk membersihkan kulit telur yang tercecer di karpet atau di lantai atau di kursi.
Jadi kami harapkan kepedulian kita untuk boleh menjaga kebersihan. Yang kemudian nanti selesai ibadah ini juga ada pemeriksaan gratis, yaitu pemeriksaan gratis ada 3. Yang pertama pemeriksaan tekanan darah, yang kedua juga pemeriksaan gula darah, dan terakhir konsultasi kesehatan yang dilayani oleh hambanya Ibu Dokter Mariati Nurupaya Jenguk dengan tim. Jadi info lebih jelas nanti boleh menghubungi saudari Martia dan juga Dita Pasaribu. Dan yang terpenting sebelum pemeriksaan kesehatan hanya himbauan jangan makan telur dulu supaya normal aja, supaya jadi tiba-tiba nanti bisa kok karena mungkin lapar dia makan lebih dari 3 telurnya, nanti tiba-tiba tadi beneran tak jadi darah tinggi. Nah jadi tolong jangan makan telur dulu kalau mau pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir terima kasih kami ucapkan yang selalu setia tidak memarkir kendaraan sepeda motor dan mobil di depan gereja. Inilah warta baik kita minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Iya. Oh iya. Saya lupa. Ada tambahan sebenarnya pemeriksaannya ya. Fix ya. Pemeriksaannya ada 3 sebenarnya. Gula darah, kolesterol, dan juga asam urat gratis di bawah. Tapi ada tapinya, di atas umur 50 tahun. Kalau yang di bawah kayak kan kalau meriksa kolesterol katanya Dokter Mariati mahal ya. Jadi kalau yang masih muda-muda bayarlah gitu ya. Ya apa yang coba deh tes kolesterol gitu, baru udah tahu gemuk kayak saya gitu. Di atas 50 tahun gratis, silakan di bawah dipilihlah. Jangan, kalau bisa jangan 3-3-nya, 2 aja lah. Supaya karena kuotanya terbatas. Kolesterol itu kalau nggak salah berapa? 20 ya. Kolesterol 25 ya. Enggak. Kuotanya kolesterol hanya 25. Asam urat juga 25 ya. Ya. Jadi gereja memberikan pemeriksaan gratis gitu ya. Kalau gula darah ada kuotanya ada 50 ya. Dokter Mariati ya. Ya 50 ya fix ya. Ya. Jadi yang berumur silakan cek ke bawah gratis. Yang kalau di bawah 50 tahun ya kalau bisa kasih lah. Oke. Gitu. Nah, tadi udah dibilang jangan makan telur dulu ya. Tapi nggak tahu, memang bisa ya Dokter Mariati coba bisa nggak makan telur langsung periksa kolesterol? Nggak apa-apa? Nggak apa ya? Aman ya? Kalau udah lapar kan gimana nih gitu? Jangan kayak ada cerita nih. Saya sama Ibu Gembala nih dulu nih. Dulu Ibu Gembala mau masuk CIMB Niaga, jadi dia MCU, medical check up ya kan, CIMB Niaga. Karena menunggu jam 9 MCU-nya, jadi kami sambil menunggu makan Indomie goreng. Sambil menunggu makan Indomie goreng. Ternyata dia nggak diterima karena katanya gula darahnya tinggi gitu. Padahal mah nggak ada gula darah, gula darahnya tinggi, jadi berpotensi katanya. Jadi nggak diterima di CIMB Niaga cuma gara-gara makan mie goreng gitu. Nah, jadi bisa aman ya Dokter Mariati ya? 1 jam sebelumnya. Makan di rumah ya? Apa dong? Ini menyesatkan. 1 jam sebelumnya, berarti kalau bisa cek dulu juga. Sebentar kok, paling cuma berapa? 15 menit. Oke. Silakan nanti ini ambil telurnya langsung ke bawah dicek, ada nanti Dokter Mariati, ada Ibu Mardiana, ada apa? Yeni ya? Yeni bagaimana? Di bawah Yeni. Yeni ada Ibu Rita juga ya. Oke. Jadi ini merupakan ini dari gereja buat kita semua ini apa namanya? Jemaat-jemaat gratis. Yang di atas 50 tahun. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran ini.
bersyukur Tuhan, kami berada di penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan-Mu bagi kami pribadi demi pribadi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami Tuhan, memberikan kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa mengerti firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan, bahwa Tuhan Engkau bangkit bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, iman kami juga bangkit karena kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami juga bangkit Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam segala apa yang kami lakukan juga bangkit Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan semakin hari semakin dekat padamu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Simanjuntak Tuhan, Ronald Simanjuntak, biar kiranya Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan hikmat baginya. Urapi hamba-Mu ini Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, suami, istrinya dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan Yesus, untuk kami bawa pulang Tuhan Yesus, menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan dalam menjalani keseharian kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik kami Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan tambah-tambahkan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kami kekuatan yang baru, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam sekolah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu campur tangan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang juga Tuhan menolong Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong dalam setiap jemaat-jemaat kami Tuhan yang belum bisa hadir pada hari ini Tuhan. Mungkin mereka dalam pekerjaan mereka, mungkin mereka dalam sakit Tuhan, atau mungkin mereka di dalam kelemahan di dalam iman mereka. Biar kiranya Kau tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Bila mereka sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga kami yang sakit pada hari ini, kami sembuh, kami pulih oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pergumulan kami Tuhan, pergumulan dalam rumah tangga kami, di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, di dalam anak-anak kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kiranya ada kedamaian, ada sukacita selalu Bapak. Terima kasih Tuhan. Baik makanan yang telah disediakan Tuhan, yaitu telur Paskah dan juga roti Tuhan dan kue Tuhan, Engkau kuduskan. Berkati Tuhan makanan ini dan minuman ini Tuhan, menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik juga Tuhan dalam pelayanan nanti Tuhan, pelayanan dari kesehatan Tuhan, Engkau Tuhan yang jamah Tuhan. Setiap alat-alat yang dipakai Tuhan, kami menguduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah setiap alat-alat, baik yang bekerja Tuhan, yang melayani Tuhan lewat kesehatan Tuhan. Engkau juga Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk champion gantry Tuhan yang akan diadakan pada hari Sabtu nanti Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan Yesus yang melawat kami yang hadir Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami, peserta, pembina, baik sahabat Tuhan, semua fasilitator Tuhan, kami percaya kami Tuhan akan mendapatkan berkat, mendapatkan lawatan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami memberkati negara kami Tuhan, negara Indonesia. Diberkatilah negara Indonesia, diberikan hikmat, diberikan kemuliaan daripada Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang anak-anakmu lakukan di Indonesia ini Tuhan, berhasil Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan setiap para pengurus, para pemerintahan dari mulai presiden hingga jajaran terbawah, agar mereka memerintah dengan roh takut yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami yang kami persembahkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti dalam kerjakan Tuhan sebagai kita. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di seperti di surga. Berilah pada hari ini malam kami secukupnya, kesalahan kami, seperti Kau mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan dari yang jahat. Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah membawa sukacita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih.
sambil kita bersalam-salaman. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Para hamba Tuhan,
Sambelnya udah matang. Yang lain semua udah. Ini udah matang. Kenapa? Ini gorengan di pala Ben. Biar mematang. Ini pala Ben. Udah matang. Udah nih. Enak kau. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini bisa ada ayam Amin.